Mitra Nasa tercinta, saat ini kita berada di lahan melon milik Bapak Sumargianto, petani melon dari Pabrik Jamblangan, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Sayigan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Margianto. Selamat pagi. Ya, kami dari tim NASA yang kami dengar sudah menggunakan produk-produk dari NASA. Bapak bisa menjelaskan dari mana Bapak tahu atau mengenal produk NASA ini? Dari Bapak Suasono Hadi. Lalu berapa luas lahan yang Bapak tanami dengan melon ini, Pak? 600-an meter persegi. Kemudian varietasnya, Pak, atau jenisnya? Glamor, Sakata. Dari produk nasab yang sudah Bapak gunakan ini apa saja, Pak? Super Nasa, Pop Nasa, Hormonik, Glio. Nah, dalam berbudidaya ini, Pak, dengan menggunakan produk NASA, bagaimana, Pak, caranya supaya bisa mendapat seperti ini dalam pengolahan maupun waktu memberikannya ke lahan? Kita menggunakan percobaan berkali-kali. Jadi untuk Super Nasa yang paling bagus kita campur sama Glio. Dalam 1000 pohon digunakan 1 botol Super Nasa dan 1 dus Glio. Itu dicampur. Dan penggunaannya itu yang paling bagus. Jadi kita lahan udah jadi, kita lubang, terus kita kocorkan dalam sehari sebelum tanam. Nah, untuk Super Nasa ini saya buktikan sendiri bahwa ternyata yang paling bagus itu sehari sebelum tanam. Produk yang lain, Pak, NASA dan hormoniknya? Penggunaan hormonik kita semprotkan. Iya. Itu 1 tank 1 tutup yang 14 liter. Yang 14 liter. Hormoniknya 1 tutup. 1 tutup. Kemudian untuk nasanya? Nasanya 3 tutup, 3 hari sekali. Itu nanti setelah ada daun 5 sampai nanti mungkin sampai di 14-13 itu kita menggunakan Nasa 4 tutup. Oh iya. Sampai berapa hari sebelum panen, Pak? Ya kira-kira umur 26 hari atau 28 hari. Nah, itu umurnya berapa, Pak? Umur tanaman melon itu sampai hari ini panen, Pak? Umurnya kira-kira 67. Menghabiskan berapa untuk masing-masing produknya itu, Pak? Jadi Super Nasanya 3/4, Glionya 1 dus, Nasanya 2 botol, Hormonik itu 2 botol. Untuk penggunaan Glio, Pak? Iya, untuk penggunaan Glio itu saya juga sudah mencoba. Jadi ada yang tanaman mungkin sudah 2 tanaman yang tidak menggunakan Glio. Ternyata penggunaan Glio lebih bagus dari yang tidak menggunakan Glio. Ini daunnya lebih besar dan batang-batang itu lebih besar. Terus tingkat layu ya agak berkurang. Jadi selama menanam melon dengan NASA ini, hama penyakitnya itu ada nggak, Pak? Ya, hama penyakit itu biasa, Mas. Tanaman melon itu ya jamur, mungkin jamur daun dan jamur dari tanah. Dan untuk 1000 pohon ini, Pak, itu dari tanam hingga panen ini ada berapa, Pak, yang mati, Pak? Alhamdulillah ada 3. Bapak menggunakan pupuk kandang, kemudian pupuk NPK itu berapa saja, Pak, sampai habisnya, Pak? Biasanya sebelum saya memakai produk dari NASA, itu pupuk kandang dalam 1000 batang itu menggunakan 2 red pickup. Dan pupuk dasar itu kurang lebihnya 90 kilo itu dari TSP, KCL dan ZA. Setelah pakai produk dari NASA, kita pupuk kandang hanya menggunakan 1 red call pickup, terus SP, KCL dan ZA itu cuma menggunakan 60 kilo. Jadi ada pengurangan 30 kilo. Nah, itu terus untuk dalam pengocorannya kita sudah mengurangi 30 kilo. Yang kemarin sebelum pakai produk NASA kita paling tidak 1000 batang itu menggunakan setengah kuintal NPK. NPK Mutiara yang 16. Nah, itu setelah pakai produk NASA hanya menghabiskan 15 kg NPK dalam pengocorannya. Itu pengurangan yang sangat besar, Pak, ya. Dari biasanya 50 kilo jadi 15, Pak, ya. Bisa kelihatan, Pak, apa bedanya dengan sebelum pakai NASA, Pak? Kita melihat itu sudah dari seminggu setelah tanam. Itu daun itu sudah kelihatan. 2 minggu setelah tanam itu batang kelihatan besar-besar. Lebih besar dari yang tidak menggunakan NASA. Nah, itu. Kemudian daunnya, Pak?
untuk daun itu sudah membentuk daun yang besar. Padahal kita menanam melon yang kualitasnya glamor, kita membutuhkan daun yang besar. Karena membutuhkan makanan yang terlalu banyak. Nah, gitu. Jadi kalau kita makanan kurang, biasanya glamor tidak mau besar. Setelah pakai NASA, kualitas buahnya kita juga meningkat, biaya perawatan berkurang, pupuk kandang berkurang, terus pupuk kimia itu pengurangannya sudah banyak. Dan kira-kira kalau diperkirakan 350.000. Dan untuk peningkatan itu paling enggak itu setengah ton. Jadi kalau dulu Pak ya, sebelum pakai NASA menghasilkan berapa ton kira-kira Pak? Kira-kira 1,5 ton. Setelah pakai NASA Pak? Kurang lebihnya 2 ton. Kemudian untuk kualitasnya sendiri Pak, dulu sebelum pakai itu kualitas apa dan sekarang bagaimana? Untuk kelasnya sudah kelas masuk A. Masuk A Pak ya. Kalau sebelum ini Pak, dulu waktu sebelum pakai produk NASA, mungkin pengurangannya lebih dari 3 kintal 4 kintal untuk masuk ke kelas A. Jadi masih banyak tergolong di kelas B. Itu harganya 1 kilonya berapa Pak? Rata-rata ya 2,5. Bapak Sumargianto ini dalam berbudidaya ada kenaikan produksi sebelum memakai produk NASA untuk mendapatkan 1,5 ton yang dihargai per kilonya 2.500 atau mendapat total Rp3.750.000. Setelah menggunakan NASA mendapatkan hasil 2 ton dengan harga Rp2.500 atau mendapatkan total Rp5 juta. Dari selisih antara sebelum memakai produk NASA dengan setelah memakai produk NASA yaitu sebesar Rp1.250.000 ditambah dengan selisih pengurangan biaya perawatan atau pengelolaan lahan sebesar Rp350.000 sehingga keuntungan yang diperoleh oleh Bapak Sumargianto yaitu Rp1.600.000. Bapak Sumargianto akan menyampaikan pesan dan kesan untuk para petani di seluruh Nusantara. Silahkan Bapak. Ya, pesanan untuk kita menggunakan produk-produk dari NASA karena kita mengurangi biaya perawatan dan termasuk penghasilan kita bertambah lebih banyak dan perawatan kita lebih ringan. Demikian mitra NASA tercinta, bincang-bincang kami dengan Bapak Sumargianto yang telah menggunakan produk-produk dari PT NASA dan berhasil membuktikan peningkatan hasil yang sungguh luar biasa dari pemakaian beberapa produk tersebut. Reporter Syahriar Reza dan kameraman Budi melaporkan dari Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Salam NASA.